Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sabrina Amirullah dari kelas 2D kelompok H. Di sini saya akan melakukan deteksi dini autis dengan MCAT atau Modified Checklist for Autism in Toddler. MCAT sendiri merupakan alat screening tahap kedua berdasarkan laporan orang tua untuk mengevaluasi resiko-resiko Autism Spectrum Disorder atau ASD. MCAT sendiri bertujuan untuk mendeteksi adanya gejala autism pada anak umur 18 sampai 30 bulan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Sabrina. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Dini. Umurnya berapa Bu? Umur saya 26 tahun. Alamatnya di mana Bu? Alamatnya di Jalan Dr. Lemena. Kalau adiknya dengan adik siapa? Namanya Tiwi. Umurnya berapa Bu? Umurnya 25 bulan. Baik Ibu, mungkin Ibu bisa ceritakan kepada saya keluhannya. Anak saya sulit diajak untuk komunikasi, tidak mau bermain dengan orang lain, bicaranya terbata-bata, dan sering menyendiri. Kalau boleh tahu, sejak kapan Ibu memperhatikan perubahannya adik? Sejak 3 bulan yang lalu. Apakah adik ada yang mengonsumsi obat-obatan? Tidak ada. Pada saat kehamilan, apakah ada kelainan atau ada masalah pada saat Ibu hamil? Tidak ada juga. Kalau untuk kontrol atau konsul ke dokter selama hamil, apakah rutin? Rutin. Rutin dilakukan ya Bu ya? Adiknya prematur atau normal? Normal. Untuk imunisasinya apakah lengkap Ibu? Lengkap. Untuk adik Tiwi sendiri ini anak keberapa Ibu? Dia anak pertama. Jadi selama ini adik tinggalnya sama siapa? Tinggal sama saya, sama suami saya. Suami saya kerja, saya ibu rumah tangga. Oh jadi adik Tiwi ini lebih banyak menghabiskan waktunya bersama Ibu ya? Iya. Apakah ada dari keluarga Ibu yang mengalami keterbelakangan mental? Tidak ada. Baik Ibu, jadi saya akan melakukan pemeriksaan atau screening kepada adik Tiwi. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu sekitar 20 pertanyaan. Ibu akan menjawab iya atau tidak. Iya itu memungkinkan keseringan terjadi. Apa yang saya tanyakan nanti jika sering terjadi pada adik Tiwi, Ibu jawabannya iya. Tapi jika yang saya tanyakan tidak sering terjadi atau mungkin sekali 2 kali, itu jawabannya tidak ya Bu ya? Iya. MCAT sendiri terdapat 20 pertanyaan. Anak dikatakan gagal MCAT jika didapatkan lebih dari 2 item krisis gagal, atau jika gagal pada 3 item apa saja. Baik Ibu, saya akan menanyakan 20 pertanyaan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Apa yang sudah bersedia? Yang pertama Ibu, jika Ibu menunjuk sesuatu di ruangan, apakah anak Ibu melihatnya? Misalnya jika Ibu menunjuk hewan atau mainan? Tidak. Pernahkah Ibu berpikir bahwa anak Ibu ini? Iya. Apakah anak Ibu pernah bermain pura-pura, misalnya pura-pura minum atau pura-pura berbicara menggunakan telepon? Iya. Apakah anak Ibu suka memanjat benda-benda, misalnya seperti alat bermain atau tangga? Iya. Apakah anak Ibu menggerakkan jari-jarinya dengan cara yang tidak biasa di dekat matanya, seperti menggoyangkan jari dekat pada matanya? Iya. Apakah anak Ibu pernah menunjuk dengan satu jari untuk meminta sesuatu atau untuk meminta tolong? Iya. Apakah anak Ibu pernah menunjuk dengan satu jari untuk menunjukkan sesuatu yang menarik pada Ibu? Misalnya dia menunjuk pesawat di jalan. Tidak. Apakah anak Ibu tertarik pada anak lain? Tidak. Apakah anak Ibu pernah memperlihatkan suatu benda dengan membawa atau mengangkatnya kepada Ibu untuk tidak untuk meminta tolong, hanya untuk berbagi? Tidak. Apakah anak Ibu memberikan respon jika namanya dipanggil? Tidak. Saat Ibu tersenyum, apakah anak Ibu tersenyum kembali? Iya. Apakah anak Ibu pernah marah saat mendengar suara bising?
Iya, pernah. Apakah anak ibu sudah bisa berjalan? Iya. Apakah anak ibu menatap mata Anda saat ibu bicara padanya, bermain bersamanya, atau saat memakaikan pakaian? Iya, biasa. Apakah anak ibu mencoba meniru apa yang ibu lakukan? Tidak. Jika ibu memutar kepala untuk melihat sesuatu, apakah anak ibu melihat sekeliling untuk melihat apa yang Anda lihat? Iya. Apakah anak ibu mencoba untuk membuat ibu melihat kepadanya, misalnya kalau dipuji? Apakah anak ibu mengerti saat ibu meminta melakukan sesuatu? Tidak. Jika sesuatu yang baru terjadi, apakah anak ibu menatap wajah ibu untuk melihat perasaan ibu tenang akan hal tersebut? Tidak. Apakah anak ibu menyukai aktivitas yang bergerak seperti diayun-ayun? Iya. Baik ibu, pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih untuk kerjasamanya. Saya akan melakukan penilaian terlebih dahulu dan setelah itu saya akan memberitahukan hasilnya kepada ibu. Jadi, interpretasi dari pasien tersebut dikatakan gagal MCAT karena pasien gagal lebih dari 3 pertanyaan dari 20 pertanyaan. Jadi, kemungkinan anak mengalami autism. Baik ibu, jadi saya sudah melakukan penilaian terhadap anak ibu. Jadi berdasarkan jawaban yang ibu berikan, ada beberapa jawaban yang menunjukkan bahwa anak ibu memiliki ada kemungkinan mengalami gangguan autisme. Jadi mungkin yang harus ibu lakukan itu ibu harus lebih intens berkomunikasi dengan anak ibu, mengajaknya bermain. Mungkin dari sini apa ada ibu yang ingin ditanyakan? Tidak apa. Baik ibu. Kalau begitu, terima kasih ya, Sus. Ya baik ibu.